Shalom. Apa kabar adik-adik? Luar biasa pastinya. Pagi hari ini, sebelum ibadah GC, Kak Ina mau lihat. Semuanya sudah cantik-cantik belum ya? Oh, sudah mandi semua, sudah cantik-cantik. Ayo, sebelum kita mulai ibadah, Kak Ina mau kasih tunjuk. Di belakang banyak domba-domba loh. Tuh, banyak domba-domba. Kali Kak Ina. Wah. Ngapain tuh domba-dombanya? Domba-dombanya lagi makan. Makan rumput adik-adik. Ya, itu dombanya punya gembala. Lihat nggak ada gembalanya? Adik-adik, kita juga punya gembala. Siapa gembala kita? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah gembala kita. Tuhan Yesus gembala yang baik buat kita. Buat Kak Ina, buat adik-adik semuanya. Ayo, sebelum mulai ibadah GC, berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mau ibadah GC Tuhan. Berkati adik-adik yang di rumah. Berkati kakak-kakak semua yang ada di sini. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap ibadah GC, sama-sama katakan amin. Kak Ina tidak mendengar kata amin, sekali lagi. Amin. Ayo adik-adik, Kak Ina ajak berdiri semuanya. Semuanya memuji Tuhan. Kita mau nyanyi I love you Jesus. Ikuti gerakannya ya. Mari kakak-kakak. Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Sekali lagi. Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Deep down in my heart. Sekali lagi. Deep down in my heart. Haleluya. Puji Tuhan. Kak Ina lihat semua adik-adik semangat memuji Tuhan. Tuhan Yesus disenangkan. Terima kasih adik-adik. Ayo sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo kita pujikan satu pujian, yaitu Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Sekali lagi adik-adik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Adik-adik, terima kasih sudah mau memuji Tuhan, ya. Kak Ina percaya Tuhan Yesus disukakan dengan pujian adik-adik. Ayo, sebelum dengerin firman, semuanya lipat tangan, tutup mata. Ayo berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah bersuka cita. Saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati adik-adik yang mendengarkan, yang melihat. Tuhan, Engkau memberkati kakak-kakak juga yang menyampaikan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Kalina, kamu udah belajar buat ujian besok? Ini lagi belajar. Belajar apa? Belajar matematika. Bagus dong kalau gitu. Kita berdoa yuk supaya ujian besok kita bisa mengerjakan. Kamu berdoa gak sih? Enggak. Loh, kenapa kamu gak berdoa? Ngapain berdoa? Toh aku udah bisa matematika. Matematika kan pelajaran favoritku. Besok ujian tahu. Aku udah belajar, lagian matematika kan gampang. Ini nggak boleh gitu. Apapun yang kita kerjakan, kita tuh harus awali dengan doa. Walaupun kamu udah jago pelajaran favorit kamu, matematika, tapi kita tetap butuh pernyataan Tuhan tahu. Oh iya? Iya. Emang apa bedanya sih berdoa sama nggak berdoa? Kan sama aja. Tuh, ini deh. Kamu ada penutup mata nggak? Bentar ya, aku lihat dulu di saku. Siapa tahu ada. Kayaknya ada nih. Oh, ternyata masker. Kayaknya bisa sih dibuat penutup mata. Bisa sih, bisa. Coba kamu tutup matamu deh. Bisa nggak itu buat tutup mata? Bisa. Oke deh. Sekarang kamu lepas dulu. Aku mau bikin ilustrasi deh, supaya kamu ngerti kalau kita itu tuh sangat memerlukan Tuhan dalam hidup kita. Oke. Nah, sekarang kamu sini deh. Oke. Nah, sekarang kamu tutup mata deh. Maju dikit deh. Maju. Nah, udah ya. Oke. Sekarang kamu putar badan kamu. 1, 2, stop. Nah, oke. Sekarang kamu jalan. Takut ya, adalah. Aduh, sakit. Aduh, sakit. Nah, sekarang buka itu mata kamu. Sakit kan? Sakit. Kamu udah kursi tadi. Nah, sekarang sakit. Kamu kesini. Udah, stop. Karena kamu tutup mata lagi deh. Tapi yang kali ini
arahin kamu. Kamu dengerin arahanku ya. Nanti aku tanya perbedaannya. Oke. Putar-putar lagi nih. Putar. 1, 2, stop. Nah, udah. Oke, sekarang kamu jalan ya. Tapi tunggu, kamu harus dengerin arahanku. Oke. Siap? Nah, sekarang kamu jalan. Lurus, lurus, lurus. Kiri, 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 kiri. Kanan, 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 kanan. Kanan, iya. Stop. Stop. Dan kamu buka mata kamu. Boleh. Nah, apa bedanya coba? Yang pertama tadi kamu? Yang pertama Apa yang kamu rasakan waktu jalan? Tapi aku nggak ngarahin kamu. sama-sama gelap sih, cuma yang pertama itu nggak ada yang ngarahin, jadi aku nabrak-nabrak, jadinya sakit semua deh. Nah, Yang kedua, walaupun gelap tapi ada yang ngarahin aku, jadinya aku nggak nabrak, makanya nggak sakit. Selamat sampai sini. Itulah perbedaannya. Kalau kita berdoa dan tidak berdoa. Kalau kita nggak berdoa, kita nggak ada tuntunan dari Tuhan, dan yang akhirnya kita jatuhkan, kita nabrak, kita tertimpa malapetaka. Tapi kalau kita berdoa, kita bisa dengar arahan Tuhan melalui doa-doa kita. Itu loh bedanya Kak Nina. Jadi Tuhan itu selalu menyertai kita dalam setiap kehidupan kita supaya kita tidak salah jalan, kita tidak nabrak gitu. Oh, jadi seperti domba yang mendengarkan suara gembalanya ya, Kak? Yups, betul sekali. Tuhan kita itu adalah gembala kita yang sangat baik, yang selalu menyertai kita dan melindungi kita. Nah, sekarang ini aja deh Kak Nina, kita lihat video yang satu ini yuk. Oke. Ya, check this out. Mazmur 23 ditulis oleh Daud dan sangat terkenal. Banyak orang membuat lagu dari Mazmur 23 yang banyak dinyanyikan hingga sekarang. Sejak muda, Daud adalah seorang gembala domba, dan dia sendiri mengumpamakan dirinya sebagai domba yang juga memerlukan sang gembala. Siapakah sang gembala itu? Dalam ayat 1 bisa kita lihat bahwa gembala itu adalah Allah sendiri. Marilah kita lihat apa yang dilakukan sang gembala bagi domba-dombanya. Yang pertama, sang gembala memberi makan domba-dombanya. Makanan dari sang gembala itu sangat menyegarkan dan menyehatkan. Firman Tuhan adalah makanan yang menyegarkan jiwa kita. Lalu sang gembala menuntun jalan domba-dombanya supaya tidak tersesat. Tahukah engkau bahwa domba adalah salah satu hewan yang sangat mudah tersesat? Gembala selalu membawa tongkat dan gada. Gada adalah sebuah alat pengukur yang besar yang ada duri-durinya. Gada berguna untuk memukul binatang buas yang mengancam domba-dombanya. Tongkat gembala melengkung di ujung atasnya, berguna untuk menarik domba yang mulai melenceng jalannya agar mendekat kembali dan tidak salah jalan. Allah akan melindungi domba-dombanya dari bahaya. Dia juga akan menarik kembali domba-dombanya yang nakal, yang sering mau lari daripadanya. Maka Daud mencatat bahwa di dalam bahaya sekalipun dia tidak takut, karena ada gembala yang menjaganya dengan tongkat dan gada. Nah teman-teman, kita semua adalah domba-domba dan gembala kita adalah Tuhan Yesus. Kita adalah domba yang mudah tersesat dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi kita tidak perlu khawatir karena kita memiliki Tuhan Yesus sebagai gembala agung yang akan menuntun kita ke jalan yang benar. Sekalipun ada bahaya di depan, ada sakit penyakit, ada penderitaan dan kesukaran yang besar, kita tidak perlu takut dan kita harus percaya bahwa Tuhan akan menolong kita.
Maka dari itu teman-teman, mari kita rajin berdoa, membaca firman Tuhan, dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketika masa liburan ini bukan berarti kita ini boleh jalan-jalan ya adik-adik, tetapi kita harus tahu bahwa kita harus menjaga diri. Di rumah kita boleh hidup dengan sehat dan kita menjalankan hari-hari dengan berdoa dan baca firman Tuhan. Pakai waktu kita juga untuk terus mendoakan bangsa dan negara kita yang sedang dilanda oleh virus corona. Nah, teman-teman dan adik-adik semua yang terkasih, jangan takut, kita percaya dan bersandar terus berharap kepada Tuhan Yesus Kristus yang akan menolong kita. Ilustrasi mengenai seorang gembala dan domba-dombanya. Dan ilustrasi tersebut juga ada loh di ayat firman Tuhan. Kalian semua bisa baca di dalam kitab Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 4. Nah, Kak Lina tahu nggak maksudnya? Nggak tahu, nggak paham. Jadi Tuhan Yesus itu adalah gembala kita. Kita ini adalah domba-dombanya. Nah, Tuhan Yesus itu yang akan memelihara kita, menjaga kita, melindungi kita. Jadi hidup kita semuanya yang berkuasa adalah Tuhan. Seperti seorang gembala yang menyayangi domba-dombanya. Begitu Kak Nina. Oh gitu. Sekarang sudah paham? Paham. Oke, nah sekarang gimana kalau kita berdoa yuk? Oke, sekarang aku mau berdoa. Hari ini kita berdoa supaya Tuhan Yesus selalu melindungi kita. Kanina pimpin doa ya. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau sudah menjadi gembala yang baik. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa Tuhan mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Untuk lomba kelas balita dan kelas kecil, kalian bisa membuat kreasi domba, lalu kalian foto dan kirim ke nomor WA Kak Bintari. Untuk lomba kelas besar, menuliskan kesaksian kalian tentang penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kalian. Lalu kalian foto dan kirim ke nomor WA Kak Bintari. Tuhan Yesus memberkati. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace. Atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 23 ayat 1 sampai 4. Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari sekarang angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Ini adalah berkat perlindungan dan kasih karunia Tuhan dilimpahkan dalam kehidupanmu.
Berkat kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin.